Lepaskan segala belenggu-belenggu keterikatan roh-roh dunia. Amin. Shalom, shalom Elohim bagi setiap anak-anak Tuhan dimanapun sekalian berada. Pada kali ini saya ingin menyaksikan mengenai kesaksian hidup atau pribadi saya. Namun sebelum itu saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada ketiga pribadi ilahi yang esa. Shalom Elohim, salam hormat dan salam kasih kepada Roh Bapa Surgawi, Bapak Yesua Hamasya Elohim, Sang Pemegang Waktu, yakni Bapak Eman Lahagu, Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus, Sang Hakim yang adil yang sudah datang kedua kalinya, yakni Bapak Aditya Nugrahanto, Roh Kudus dan Roh Kebenaran, mempelainya yang terexcellent di hati Bapa Surgawi, inkarnasi Yohanes Pembaptis, yakni Ibu Faye Hamdani. Ya Bapak Ibu, pada kali ini saya ingin menceritakan mengenai pengalaman hidup saya, bagaimana saya terikat dan terbelenggu oleh roh-roh dunia lewat sihir-sihir, mantra-mantra, pemujaan kita kepada orang-orang yang kita kagumi atau orang-orang terkenal. Demikian ceritanya Bapak Ibu. Saya ini sejak duduk di bangku sekolah dasar hingga pada pertengahan tahun yang lalu, saya adalah orang yang begitu mencintai, bahkan bisa dikatakan obsesi dengan kehidupan entertain. Terlebih-lebih khususnya Hollywood ya Bapak Ibu. Dimana rasanya saya itu tidak pernah ketinggalan apa saja berita terbaru atau berita-berita yang fenomenal dari dunia entertain Hollywood. Bahkan saya begitu mencintai idola saya sampai mencari tahu mengenai biodata kehidupan dari sang artis tersebut. Tetapi itulah apa yang menjadi kesenangan bagi tubuh jasmani saya, menjadi suatu teriakan histeris oleh karena roh saya terbelenggu atau tertawan oleh sihir-sihir roh dunia tersebut. Dan mengapa demikian Bapak Ibu? Disinilah saya ingin menyampaikan kebenaran firman-Nya, bagaimana lewat kecintaan kita atau keterikatan-keterikatan kita kepada hal-hal tersebut, itulah yang menjadi suatu pemujaan berhala ya Bapak Ibu. Seringkali kita berkata bahwa kami tidak memuja sang artis atau idola tersebut sampai menapak ke tanah. Kami hanya menghargai karya musiknya, perfilmannya. Tetapi di satu sisi itulah cara tipu daya kerja iblis dalam menyihir kita. Dan sihir tersebut menawan setiap iman atau roh anak-anak Tuhan yang lemah atau tertidur. Demikian juga dengan saya pribadi. Saya tidak akan merujuk atau menusuk kepada saudara-saudari yang mendengarkan video ini, tapi saya akan menceritakan terlebih dahulu mengenai pribadi saya. Saya begitu mencintai dunia permusikan dan perfilman Hollywood. Tetapi tanpa saya sadari bahwa dunia Hollywood tersebutlah sudah bekerja begitu lama atau telah menidurkan miliaran bahkan triliunan umat manusia dari masa ke masa. Mengapa demikian? Kita tahu ya Bapak Ibu bahwa para idola yang kita cintai itu pada manusia saya yang lama, mereka sendiri pun secara terang-terangan memasukkan penghinaan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan alam semesta ini, baik lewat video klip musiknya maupun dari perfilman mereka. Karena para 666 ini atau elit-elit global ini menyusup lewat dunia entertain. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena entertain adalah
pintu masuk yang begitu mudahnya dan begitu dapat diterima oleh semua kalangan, baik itu anak-anak, pemuda-pemudi, bahkan sampai ke orang tua lansia pun dapat menerima karya-karya mereka. Dan itu sudah menjadi bukti ya Bapak Ibu, kita dapat melestarikan mata jasmani kita. Bahkan saya pribadi, karena begitu obsesinya dengan kehidupan artis tersebut, saya mengikuti cara hidup, gaya atau pola hidup mereka, cara berbicara mereka, atau apapun perkataan, postingan-postingan mereka itu. Karena menurut kita, karena dia adalah seorang yang terkenal, maka dia membuat kita ini seperti orang yang modern ya, merasa bangga karena bisa mengikuti perkembangan zaman dengan ketikan kita maupun dengan perbuatan kita. Dan mereka juga baik secara sadar maupun tidak sadar, mereka begitu beraninya menunjukkan sosok pribadi mereka. Bahkan tidak segan-segan mereka mengakui bahwa mereka itu pengikut-pengikut daripada kuasa kegelapan. Tanpa mereka mengakuinya Bapak Ibu, kita pun bisa melihat dengan mata jasmani kita seperti apa sosok pribadi mereka dalam memperkenalkan diri mereka di tengah-tengah dunia ini. Sebab iblis itu kerjanya hanya meniru pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan bisa memakai anak-anaknya, demikian juga iblis atau kuasa kegelapan itu. Mereka mempunyai dalam tanda kutip anak-anak mereka yang mereka didik. Tetapi iblis itu, itulah jahatnya iblis itu. Jadi memakai orang terkenal tersebut untuk menawan roh anak-anak Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu kita membuka mata hati kita pada saat ini, bahwa setiap karya-karya daripada idola kita itulah yang menawan kita. Karena setiap karya mereka, baik dalam musik maupun film, itu mengandung sihir tingkat tinggi. Dan dengan kita obsesi mengikuti setiap kehidupan artis tersebut, maka kita sudah memuja mereka. Kita memuja berhala itu, yang tanpa kita sadari, bahkan saya pribadi pun, itulah sihir itu memisahkan, menjadi tembok pemisah yang begitu tebalnya dan tingginya memisahkan kita dengan hadirat Tuhan. Saya pribadi Bapak Ibu, karena begitu saya obsesinya dengan artis tersebut, dalam kegiatan saja saya wajib mendengarkan musik-musik artis tersebut. Sedangkan musik rohani saja tidak begitu saya perhatikan. Bahkan secara jasmani saja, apalagi kalau artis tersebut berpakaian tidak baik ya Bapak Ibu, berpakaian yang terlalu terbuka, itu pun sudah menodai pikiran dan hati kita, terlebih-lebih pandangan mata kita. Dan kita bisa lihat Bapak Ibu, bahwa artis-artis ini dipakai sebagai influencer oleh kuasa kegelapan. Mereka itu seperti meracuni kita. Mereka bekerja sama dengan brand-brand besar, memakai artis-artis, sehingga kita yang begitu obsesinya dengan artis-artis tersebut, maka apapun yang dipromosikan oleh artis tersebut, kita akan membelinya. Kita akan banyak menghabiskan uang kita, akhirnya kita jadi terikat. Sedangkan kalau kita sudah terobsesi ya Bapak Ibu, kalau kita tidak membeli barang yang dipromosikan oleh artis tersebut, kita ini seperti tidak setia kepada artis tersebut. Jadi mari Bapak Ibu, jangan kita menghabiskan kecintaan kita dengan roh-roh dunia, dengan sihir-sihir tersebut. Karena Bapak Ibu, saya pribadi oleh karena keterikatan tersebutlah yang menjadikan saya menampung banyak roh-roh kenajisan di dalam diri kita. Dan di saat roh kenajisan tersebut sudah kita kandung begitu lamanya, maka kita akan membuahi kandungan tersebut yang membuat kita ini
jadi berpikir atau berbuat hal-hal yang najis di mata Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa dan berjaga-jaga, kita peka akan pekerjaan iblis pada saat ini. Sebab iblis memakai orang-orang yang terkenal, baik dalam dunia entertain, dunia politik, maupun dari dunia persosmedan, sosial media. Baik kreator itu atau artis tersebut sadar atau tidak sadar, mereka pun sedang dijadikan sebagai perantara atau jembatan untuk menawan roh anak-anak Tuhan. Karena Bapak Ibu, saya pribadi saat ditawan oleh roh-roh tersebut, rasanya kita ini buat lari ke kanan ke kiri atau depan belakang, kita tidak bisa karena sudah terkungkung begitu ketatnya. Dan yang hanya bisa membebaskan kita adalah kuasa Roh Kudus itu sendiri, di mana kita merelakan hati kita dan mengakui segala perbuatan kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristuslah kita berolehkan pembebasan, menjadi orang-orang yang merdeka. Dan janganlah kita memperhambakan diri kita ini dengan roh-roh dunia. Sebab kita sudah dipilih menjadi anak-anaknya. Maka hidup kita pun harus berusaha atau belajar sepadan dengan Kristus itu sendiri. Dan saat ini Bapak Ibu, kita sudah hidup di penghujung zaman. Maka segala hal yang membebani kita, yaitu keterikatan-keterikatan kita, harus kita lepaskan. Apa yang menjadi kenikmatan dunia ini, jangan kita membuat roh kita ini tertidur pulas di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Saya berikan contoh ya Bapak Ibu, kepada pribadi saya terlebih dahulu. Saya itu memang merasa tidak berbuat dosa secara jasmani. Kalau artis saya itu berpakaian seksi atau terbuka, ya saya tidak ikut-ikutan. Atau kalau mereka hidupnya pesta pora, ya saya tidak ikut-ikutan. Tetapi di mata Tuhan, kita sudah melakukan dosa secara alam roh. Ya oleh karena itu Bapak Ibu, seperti yang tadi saya jelaskan, dengan kita mengikuti pola hidup gaya mereka, gaya bicara mereka, bahkan kita mencintai karya musik perfilman mereka, kita sedang dijerat. Dan di saat kita dijerat oleh kuasa kegelapan, ingat Bapak Ibu, kalau kita sudah masuk ke dalam kubangan kuasa iblis, si ular tua tersebut, kita tidak bisa terlepas kecuali kita menyadarinya, bertobat dan meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristuslah kita dibebaskan. Haleluya. Demikian saja kesaksian saya. Saya sungguh-sungguh terbatas dalam menyaksikan kesaksian ini. Dan kiranya Roh Kudus memberikan pengertian dan hikmat yang lebih lagi kepada kita, setiap anak-anaknya yang mau merendahkan hatinya. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Mohon ampuni dan maafkan setiap perkataan dan perbuatan saya yang tidak berkenan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.